Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Beritanya menyebutkan bahwa nantinya masih ada honorer atau tenaga non ASN yang mereka sudah masuk dalam database PKN tetapi tidak terakomodir untuk menjadi P3K. Kenapa? Karena jumlah formasi P3K yang dibuka pada seleksi P3K di tahun 2024 ini tidak sebanding dengan jumlah honorer yang ada, bahkan honorer yang sudah masuk dalam database PKN. Karena jumlah honorer yang sudah masuk dalam database PKN sekitar 1,7 juta lebih ya. Kemudian formasi P3K yang dibuka untuk instansi pusat dan daerah sekitar 1,01 jutaan. Jadi setidaknya ada 770.000 lebih honorer yang tidak terakomodir untuk menjadi P3K di tahun 2024 ini. Jadi honorer yang sudah masuk dalam database PKN saja masih bisa tidak terakomodir jadi P3K. Bagaimana dengan yang di luar atau yang tidak masuk dalam database PKN? Tetapi saya sudah pernah menjelaskan terkait dengan hal ini ya. Konsepnya tidak seperti itu. Artinya itu dilihat dari masing-masing instansi gitu ya. Jadi bisa saja instansi jumlah honorer yang masuk dalam database PKN-nya tidak banyak. Seperti misalnya pemerintah daerah provinsi. Karena setahu saya untuk pemerintah daerah provinsi honorer yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam database PKN itu sedikit gitu ya. Karena persyaratannya harus gajinya harus didanai oleh APBN atau APBD. Sedangkan untuk provinsi setahu saya itu kebanyakan kalau untuk tenaga kesehatan sudah menerapkan pola pengelolaan BLUD. Jadi kebanyakan tenaga non ASN-nya adalah BLUD sehingga mereka tidak masuk dalam database PKN. Tentunya walaupun tidak masuk dalam database PKN, karena jumlah honorer yang masuk database PKN sedikit, mereka juga punya peluang untuk menjadi P3K di tahun 2024 ini. Dan kali ini kita akan coba lihat informasi lengkapnya ya. Berapa jumlah honorer yang kemungkinan tidak terakomodir menjadi P3K di tahun 2024 ini, karena jumlah formasi yang dibuka tidak sebanding dengan jumlah honorer yang ada. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan jumlah honorer yang kemungkinan tidak terakomodir menjadi P3K di tahun 2024 ini padahal sudah masuk dalam database PKN. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya sebegini jumlah honorer di database PKN tidak terakomodasi menjadi P3K 2024. Kita coba bacakan ya. Jumlah honorer dalam database Badan Kepegawaian Negara yang tidak bisa terangkut di P3K 2024 lumayan banyak. Diperkirakan sebanyak 770.000 honorer tidak terakomodasi. Itu lantaran jumlah formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disiapkan tahun ini tidak sebanyak jumlah honorernya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan jumlah honorer yang masuk database PKN sebanyak 1.788.851 orang. Sementara formasi yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk rekrutmen CASN tahun 2024 sebanyak 1,28 juta. Terdiri dari 1,01 juta untuk formasi P3K instansi pusat dan daerah, sisanya sebanyak 278.427 formasi CPNS 2024 instansi pusat dan daerah. Menteri Anas menegaskan, pendaftaran CPNS dan P3K 2024 bisa dimulai setelah proses verbal
rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Saat ini, proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN, verval tersebut dilakukan pada 1.788.851 tenaga non-ASN yang masuk database BKN. Pelaksanaan verval dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi tenaga non-ASN, yaitu pada laman https://verif-non-asn.bkn.go.id. Verval tersebut dilakukan dengan 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja atau Pokja. Adapun 6 Pokja kriteria tersebut yaitu honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Menteri Anas mengungkapkan penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada 15-29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun, masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Menteri Anas mengungkapkan, Kemenpan RB bersama BKN telah melakukan rapat bersama pada 17 Mei. Rapat khusus membahas formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini. Tentunya, formulasi tersebut berdasarkan verval 6 kriteria dari BKN termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu, kata Menteri Anas. PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, BKN melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam verval honorer tersebut. BPKP sebagai tim Quality Assurance dan penanggung jawab Pokja kriteria 1 serta tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 2-6. Pada verval ini, distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Verifikator tidak bisa memilih data yang diperiksa, dan setiap verifikator hanya melakukan verval pada satu kriteria sesuai dengan Pokja masing-masing. Adapun hasil verval tenaga non-ASN 2024 per 17 Mei 2024 pukul 00.00 WIB, yaitu kriteria 2 mencapai 89,87%, kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah 100% dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Hasil verval pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan P3K, kata Haryomo. Sementara itu, terkait platform digital manajemen ASN, Kemenpan RB telah melakukan uji coba April 2024 lalu pada 6.581 peserta dari 40 instansi. Platform ini ke depan menjadi wadah kolaborasi berbasis digital bagi seluruh ASN dan nantinya akan masuk pada portal layanan aparatur negara. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan banyaknya honorer yang mereka sudah masuk dalam database BKN tetapi kemungkinan tidak terakomodir pada seleksi P3K di tahun 2024 ini. Tapi tadi ya saya sudah sebutkan bahwa bukan hanya tidak menjadi ukuran bahwa mereka yang sudah masuk dalam database BKN saja tidak terakomodir menjadi P3K. Bagaimana yang di luar gitu, bagaimana yang tidak masuk dalam database BKN, mereka juga pasti tidak mungkin diangkat menjadi P3K, padahal konsepnya tidak seperti itu ya. Jadi menurut saya nanti akan dilihat di masing-masing instansi gitu ya. Jika sebuah instansi honorer yang masuk dalam database BKN sedikit dan jumlah formasinya melebihi jumlah formasi yang masuk dalam database, jumlah honorer yang masuk dalam database BKN, tentunya yang di luar database BKN ada kemungkinan bisa menjadi P3K. Contohnya tadi untuk tenaga kesehatan di instansi provinsi gitu ya, pemerintah daerah provinsi. Karena menurut saya tenaga kesehatan yang bertugas di pemerintah daerah provinsi honorernya itu kebanyakan sudah BLUD, maka mereka tidak masuk dalam database BKN. Tentunya karena nggak ada yang masuk dalam database BKN, mau siapa lagi yang diangkat jadi P3K? Tentunya akan mengambil dari pegawai BLUD ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini.
Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.